Pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dicatat terlebih dahulu atau dipersiapkan. Baik, langsung saja kepada Ibu Anggraini Puspaningtyas SAP MAP selaku pemateri. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Vifta. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ya, baik yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah join di room Zoom ini. Teman-teman, ada yang magang, ada yang mungkin sudah penelitian skripsi, mungkin praskripsi, dan teman-teman yang sedang liburan. Saya ucapkan selamat datang di room Zoom pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan apa saja sih yang dipersiapkan sebelum kita menyusun skripsi gitu ya. Nah, untuk rangkaian acara atau rangkaian kegiatan kita nanti, ini adalah materi yang pertama, yaitu bagaimana memilih topik penelitian. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang sudah hadir, itu sudah selesai atau sudah lulus ya mata kuliah metodologi penelitian, atau bahkan sudah lulus, pastinya sudah lulus dong ya, yang namanya seminar isu publik, ya kan? Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman gimana sih untuk memilih topik penelitian. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang sudah ada yang siap gitu ya untuk topik penelitiannya apa, kemudian temanya apa, judul penelitiannya apa gitu. Karena hari ini bagi teman-teman administrasi negara Untak Surabaya sudah bisa upload judul penelitiannya, judul skripsinya di link yang sudah disediakan untuk pendaftaran skripsi gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih cara-caranya untuk memilih topik yang baik. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana sih Anda menemukan dan menyusun judul penelitian? Nah, kadang itu banyak teman-teman yang mungkin bisa membaca referensi di perpustakaan, ya kan? Teman-teman ini kan pada nongkrongnya di perpustakaan, ya kan ya? Mungkin tidak hanya di perpustakaan, mungkin ada yang dari internet misalnya, atau merenung misalnya. Jadi teman-teman kadang-kadang sambil bosen sore-sore gitu ya, melamun, merenung, apa ya judul penelitian yang bisa dipakai gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Atau mungkin membaca berita di koran. Nah, dari teman-teman membaca berita atau membaca majalah dan lain-lain, itu teman-teman bisa mendapatkan ide atau mendapatkan hidayah gitu ya untuk menyusun judul penelitian. Atau mungkin diskusi dengan dosen atau kakak tingkat nih. Nah, kalau teman-teman ada yang dekat dengan dosen atau ada yang dekat dengan kakak tingkat misalnya yang sudah lulus atau bahkan ada yang sedang menyusun skripsi gitu ya. Nah, silakan saja diskusi dengan mereka misalnya. Dari situ mungkin teman-teman dapat referensi, dapat ide. Oh iya ya, kalau misalnya penelitiannya kakak tingkat ini diterusin, bisa nggak ya gitu kan? Membaca referensi Atau lainnya. membaca merenung Ya, mungkin lainnya ini bisa dari mana-mana. Ketika teman-teman piknik atau bahkan mandi pun bisa ya. Sambil mandi, sambil berpikir apa ya judul skripsiku ya, gitu ya. Nah, mungkin ini cara-cara ketika teman-teman dimanapun teman-teman bisa dapat ide judul penelitian. Tapi teman-teman harus paham dulu apa yang dimaksud dengan tema, topik, dan judul. Nah, ini serupa tapi tak sama ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan tema, topik, dan judul penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Nah, tema itu diperlukan untuk bentar. Sorry. Diperlukan untuk
memetakan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan bidang ilmu. Jadi teman-teman di sini tema penelitiannya itu jangan sampai keluar dari ilmu administrasi negara atau administrasi publik ya. Jadi kalau teman-teman temanya itu berhubungan dengan teknik industri atau teknik elektro gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah tema berkaitan dengan bidang ilmu yang teman-teman dalami. Kemudian topik, apa sih yang dimaksud dengan topik? Nah, kalau tadi tema itu secara garis besarnya ya bidang ilmunya, kalau topik itu lebih ke spesifiknya berkaitan dengan garis pembahasan. Apa yang akan teman-teman bahas nantinya di skripsinya. Nah, itu adalah topik penelitian. Nah, untuk mencari atau menyusun tema dan topik, teman-teman harus memiliki daya tarik. Jadi ada daya tarik bagi peneliti. Nah, ini tips-tips ya bagi teman-teman gimana sih untuk mencari tema dan topik penelitian. Jadi teman-teman harus punya daya tarik ke sesuatu. Jangan sampai teman-teman itu tidak tertarik dengan tema dan topik yang dipilihnya nanti gitu kan. Kalau tema penelitian kan pasti teman-teman ke administrasi negara ya. Jadi jangan sampai teman-teman tidak tertarik ke administrasi negara. Nah, ini nanti silakan. Kira-kira untuk topik penelitiannya saya itu pengen di mana ya daya tariknya ya? Apakah ke kebijakan atau ke misalnya pelayanan publik atau ke kepemimpinan, organisasi dan lain-lain. Nah, itu silakan dicari sendiri. Ditanya ke dirinya sendiri. Apa sih daya tarik untuk penelitianku gitu ya? Kemudian ada kemampuan untuk melaksanakan dalam hal keilmuan, sumber daya, dan fisik. Ini artinya adalah teman-teman bisa nih menjangkau dalam artian keilmuannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi sudah daya tariknya itu ke kebijakan publik misalnya, tapi ternyata dalam hal keilmuannya kurang. Saya itu keilmuannya itu lebih ke organisasi misalnya, ya jangan dipaksakan ke kebijakan publik. Kemudian sumber daya, misalnya di lapangan, kira-kira ada nggak ya sumber-sumber yang memang bisa diteliti gitu terkait dengan topik yang sudah dipilih. Jangan-jangan nggak ada nih sumbernya gitu kan. Kemudian fisik. Nah, fisik lebih ke peneliti itu sendiri dan juga apa yang ada di lapangan. Apakah memang fisik kita itu bisa menjangkau terkait dengan topik penelitian yang kita ambil atau tidak gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai secara fisik kita tidak mampu untuk menjangkau. Misalnya teman-teman ini di Surabaya ya. Kemudian topik penelitiannya misalnya kebijakan publik, kemudian pengen neliti tentang apa ya? Misalnya perpindahan ibu kota, misalnya harus ke Kalimantan sana ya. Kemudian teman-teman ternyata nggak punya uang untuk ke sana, untuk penelitian langsung. Nah, itu jangan dipaksakan. Seperti itu. Atau mungkin nanti bisa, kalau secara fisiknya kita bisa pakai studi literatur, nah itu baru bisa. Jadi kita lihat dulu bagaimana keilmuan kita, sumber daya, dan fisik kita. Kemudian yang ketiga adalah data dapat diamati. Dalam artian adalah termasuk tersedianya alat pengumpul data. Jadi jangan sampai data yang akan kita teliti itu tidak tersedia di lapangan. Misalnya nih, dulu saya pernah waktu S1 di UB gitu ya. Nah, kemudian saya pengen mempelajari atau meneliti tentang pemukiman kumuh yang sekarang dijadikan wisata ya, pasti teman-teman sudah pada tahu ya, di Kampung Warna-Warni. Nah, dulu itu pemukiman kumuh banget. Nah, waktu skripsi, praskripsi ya, saya datang ke sana, kemudian saya sudah beberapa observasi gitu ya, beberapa pengamatan secara langsung, kemudian diskusi dengan beberapa dosen. Ternyata kebijakan yang ada di Kota Malang tidak ada untuk penanganan kasus tersebut, kebijakan
pemukiman kumuh. Nah, jadinya mandek nih, tidak bisa diamati, tidak bisa tidak bisa diambil penelitiannya karena tidak ada kebijakan yang mendasari seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi harus dilihat apakah memang datanya itu dapat diamati, dapat diteliti. Kalau tidak, kita bisa mengambil dari sudut pandang lain atau dari mungkin ganti lokasi ya. Mungkin di lokasi yang lain ada kebijakan yang sudah sudah ada gitu, atau mungkin yang lainnya. Gitu. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini sangat penting. Teman-teman, saya rasa ini sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa kalau kita melakukan penelitian? Nah, nanti luarannya atau dampaknya itu harus mengarah ke kebutuhan masyarakat. Apakah memang penelitian kita itu bisa dijadikan referensi atau dijadikan rekomendasi bagi masyarakat? Nah, kalau kita melakukan penelitian, apalagi di sosial ya, tidak eksak gitu ya, hasil penelitian itu harus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Nah, itu apalagi nanti kalau sudah teman-teman selesai penelitian, kemudian dijadikan jurnal, dipublikasikan ke jurnal gitu ya. Nah, itu akan dibaca oleh banyak orang. Tidak hanya akademisi tetapi juga praktisi dan masyarakat secara umum. Nah, itu akan menjadi manfaat bagi semua kalangan seperti itu. Nah, kalau tadi tema, kemudian topik. Nah, sekarang judul penelitian. Kalau judul penelitian itu sudah mengarah ke lebih spesifik lagi ya daripada tema tadi ya. Tadi topik dan tema. Kalau judul penelitian adalah untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telaah dari tema dan topik penelitian. Nah, maksudnya di sini adalah sudah mengerucut ya, apa sih yang ingin kita teliti gitu. Nah, itu tertuang di dalam judul penelitian. Nah, kadang-kadang teman-teman itu kesulitan di awal, gimana sih untuk judul judulku ini apa sih gitu kan. Dari mana mulainya untuk memunculkan sebuah judul. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dalam membuat judul itu harus singkat, jelas, dan logis. Nah, ini maksimal 14 kata. Karena untuk efektivitas judul. Kalau terlalu panjang, mungkin teman-teman kalau baca tesis atau disertasi itu judulnya biasanya panjang-panjang ya. Nah, itu biasanya kurang kurang padat karena mungkin di situ ada beberapa variabel, tidak hanya 2 variabel tapi banyak variabel. Nah, tapi teman-teman di sini adalah strata 1 ya, S1. Jadi harus singkat, jelas, dan logis. Kemudian tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya. Di situ sudah tercermin ruang lingkup penelitiannya itu apa, kemudian pakai metode apa. Metode di sini tidak hanya kuanti-kuali ya, jadi metode penelitian itu kita mungkin pakai misalnya SWOT analisis mungkin atau alat-alat analisis lainnya. Itu bisa ditampilkan di judul penelitian. Kemudian yang ketiga, tampak ruang lingkup objek penelitiannya. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti gitu ya. Nah, objek penelitiannya itu siapa sih atau apa gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa kuantitatif biasanya populasinya itu seberapa dan sampelnya itu apa seperti itu. Jadi itu bisa ditambahkan di judul penelitian. Kemudian yang keempat berkaitan dengan tema dan topik penelitiannya. Ini harus ya, jadi harus sesuai dengan tema dan topik penelitian yang kita pilih tadinya. Jadi sebelum kita mengarah ke judul penelitian, kita harus tahu tema dan topik penelitian kita itu apa gitu. Oke. Nah, dalam menentukan sebuah judul skripsi itu juga harus berpatokan pada masalah atau isu-isu terkini atau novelty, itu keterbaruan, bukan pada judul skripsi yang ada. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman. Mungkin kakak tingkat kalian ya dulu ya. Saya tanya kok
judulnya implementasi kebijakan publik, kenapa? Apa alasannya misalnya? Karena saya melihat judul skripsi di Perpus Bu, karena banyak yang membahas implementasi kebijakan. Nah, itu. Kenapa kok misalnya analisisnya pakai apa teorinya pakai Edward III gitu. Kenapa kok nggak yang lain? Ya karena itu yang gampang Bu, banyak referensinya di Perpus. Nah, bukan itu teman-teman. Jadi untuk membuat penelitian, apalagi judul skripsi, itu teman-teman jangan berpatokan pada judul-judul yang sudah ada, meskipun itu menjadi referensi, ya kan? Jadi jangan tinggal copy paste, terus tinggal ganti objek atau tinggal ganti apa namanya lokasi penelitian, bukan seperti itu ya. Tapi dari judul skripsi yang sudah ada, referensi yang sudah kalian baca-baca, itu menjadi sebuah penemuan atau lanjutan penelitian yang akan kalian lakukan seperti itu. Jadi lebih baik berpatokan pada masalah-masalah yang sedang terjadi di lapangan sekarang. Kemudian yang kedua, judul harus netral. Netral di sini dalam segala hal ya, dari mungkin politik, kemudian agama, ras, dan lain-lain. Nah, ini harus netral. Jadi judul ini kalau di administrasi negara itu memang kita kan sebagai akademisi ya, walaupun kita membahas tentang politik gitu ya, tapi kita harus netral. Di situ kita sebagai akademisi, bukan sebagai praktisi, seperti itu. Kemudian teks judul sederhana dan spesifik tadi sudah dibahas. Kemudian judul yang sesuai dengan tingkat analisa dan penentuan topik. Jadi tingkat analisa itu juga harus dipertimbangkan teman-teman. Tadi sudah saya sempat jelaskan di awal. Jadi analisa itu kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Jangan sampai karena apa itu namanya pakai apa ya yang keren ya, misalnya pakai analisis multi kriteria misalnya AMK. Nah itu ternyata teman-teman nggak bisa. Kalaupun mau belajar tapi dengan waktu yang sesingkat ini misalnya, apakah cukup waktunya? Nah itu juga harus dipertimbangkan. Tapi juga bukan berarti teman-teman tidak mau belajar sesuatu yang baru. Tidak begitu ya, tapi teman-teman harus sesuaikan dengan diri teman-teman, disesuaikan dengan tema penelitiannya, topik penelitiannya, kemudian isu-isu yang terkini, dan juga analisis apa yang cocok dengan penelitian yang teman-teman ambil. Seperti itu. Jadi tidak mengada-ada, seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, ini saya mengutip dari punyanya Nur, judul itu harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Jadi kita bisa mencerminkan, misalnya jenis penelitian kita kuantitatif gitu ya. Nah, kita bisa menunjukkan di judul misalnya pengaruh atau analisis SWOT pada bla bla bla, nah seperti itu, atau yang lainnya. Kemudian menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Nah, di judul itu teman-teman harus ada variabel. Ini kita bukan ngomongin kuantitatif ya, tapi variabel itu adalah hal yang akan kita teliti. Jadi ada sebab dan akibat, variabel utama dan ada variabel faktor yang lainnya gitu. Nah ini, jadi ada menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian dan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama seperti itu. Jadi judul itu nggak lempeng-lempeng aja, misalnya kebijakan publik di Desa Sumber Waras gitu toh. Nah, apa masalahnya? Apa ininya? Apa yang akan diteliti gitu kan? Kebijakan publik kan luas sekali gitu kan. Apanya gitu? Apakah analisisnya, apakah implementasinya, apakah evaluasinya, apakah formulasinya? Nah, itu harus jelas. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Jadi di dalam sebuah judul itu harus ada subjek penelitian atau unit analisisnya. Teman-teman itu harus melihat atau secara spesifik gitu ya. Siapa sih yang akan saya
teliti, misalnya sebuah desa atau wilayah, atau satu kota atau satu kabupaten misalnya, atau LSM atau UMKM, nah itu adalah subjek penelitian atau unit analisis. Kemudian yang kelima, menunjukkan lokasi penelitian. Nah, ini juga penting ketika di judul, atau kalau tidak ditampilkan di judul, nanti bisa ditampilkan di mana itu latar belakang. Jadi dikuatkan di latar belakang terkait dengan lokasi penelitian. Kemudian menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Nah, ini penting kalau teman-teman mengambil di penelitian kuantitatif. Nah, itu lebih menjelaskan gitu ya. Ketika penelitian ini dilakukan, kalau kuantitatif itu kan lebih ke secara praktis gitu ya. Apakah penelitiannya ini berapa ya, 5 tahun ke belakang misalnya untuk evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, atau mungkin sifatnya annual research 1 tahunan misalnya. Nah, itu harus ditunjukkan. Kalau tidak di judul, harus di latar belakang. Nah, itu menurut Julian Syah Nur. Ada 6 hal yang harus ditunjukkan di judul. Nah, ini teman-teman, tema atau ini yang saya ambil dari PPT-nya Bu Dida ya, tempo hari ya. Jadi ada tema-tema yang memang prodi kita sarankan, karena ada beberapa judul skripsi itu sudah banyak dan tidak lagi menjadi novelty kita, keterbaruan kita gitu ya. Salah satunya adalah implementasi kebijakan. Nah, itu banyak sekali implementasi kebijakan yang memang tadi sekedar kopas dan banyak teori yang tidak baru, tidak berkembang. Hanya Edward 3 aja gitu kan. Nah, teman-teman kan pasti bosen. Nah, adapun tema judul skripsi yang disarankan oleh prodi itu ada 25. Mungkin kemarin sudah dibaca oleh teman-teman. Ada pengembangan masyarakat, pembangunan kelembagaan pemerintah, kemudian pembangunan pariwisata, pemilu dan demokrasi. Nah, ini masih jarang juga nih pemilu dan demokrasi ini. Kalau ada yang bau-bau, dulu apa enggak? Perilaku Kemarin kan dan pengembangan sampai tanggal 14 organisasi kalau ini ada juga bau-bau jarang. ditahan. Mohon maaf, Ervin bisa di-mute dulu. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa tema judul skripsi yang sudah banyak sekali ditulis dan itu tidak menjadi rekomendasi prodi. Padahal tema-tema judul skripsi itu banyak banget teman-teman. CSR ini juga jarang dibahas. Kemudian NGO itu juga jarang dibahas. Kalau di Untak ya, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari luar Untak, itu mungkin di kampusnya sudah bervariasi gitu ya, berkembang gitu kan. Nah, kalau kita mungkin pemikiran teman-teman di Untak kalau yang dulu itu mungkin masih berkutat di kebijakan publik, di manajemen pelayanan publik gitu kan. Padahal kebijakan publik, perencanaan pembangunan sama pelayanan publik itu bisa di breakdown dan itu bisa berkembang ke banyak hal seperti itu. Nah, ini misalnya pelayanan tadi ya. Nah, itu di sini sudah ada inovasi pelayanan. Tidak hanya pengaruh kinerja terhadap pelayanan publik gitu atau kualitas pelayanan publik. Nah, itu sudah tidak lagi menjadi tema-tema yang tidak disarankan oleh prodi seperti itu. Jadi kita sudah mulai berubah dan kita sudah mulai melihat apa saja sih yang publik butuhkan gitu, yang masyarakat butuhkan, yang pemerintah butuhkan, bahkan swasta butuhkan. Karena kita kan sudah mulai ke ini ya, tidak hanya pemerintahan saja. Seperti itu. Keuangan daerah ini juga jarang sekali karena memang mungkin dari segi penggalian datanya itu juga tertutup ya terkait dengan keuangan negara, keuangan daerah. Tapi kalau ada yang bisa menjangkau datanya, nah silakan saja gitu kan. Pengelolaan sistem pertanahan ini juga banyak sekali di desa-desa itu sangat banyak permasalahan ya. Nah, itu silakan teman-teman
Oke, lalu untuk tips membuat judul skripsi, tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Kalau untuk membuat judul skripsi, ada beberapa teman-teman yang saya lihat kalau selama ini sering menulis dan sering berdiskusi dengan saya, untuk membuat judul skripsi itu teman-teman bisa belakangan. Jadi teman-teman bisa menyusun dulu apa sih latar belakang yang ingin aku tulis gitu ya. Apa sih rumusan masalahnya, apa sih masalahnya, batasan masalah, kemudian pakai teorinya siapa. Nah, itu nanti akan mengerucut ke judul skripsi. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, aku nih bikin judul itu mulai dari mana sih? Ya itu bisa menjadi referensi teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung mulai dari mana dulu, coba teman-teman ini yang pertama kenali minat dan ketertarikan kamu. Jadi lihat apa sih minat saya dan ketertarikan saya itu di apa gitu ya. Ditulis aja. Misalnya, oh manajemen pelayanan publik misalnya seperti itu. Nah, dari manajemen pelayanan publik coba cari informasi terbaru. Jadi selalu mencari informasi terbaru terkait dengan manajemen pelayanan publik. Oh, kalau sudah ada nih apa isu-isunya, oh sudah ada apa namanya permasalahan-permasalahannya gitu kan. Nah, coba baca banyak literatur. Literatur di sini terkait dengan teori yang akan digunakan. Oh, kalau misalnya manajemen pelayanan publik nih literaturnya siapa aja? Nah, itu di list aja. Oh, kalau misalnya aku pakai ini, berarti nanti bagaimana caranya untuk melakukan penelitian. Nah, lakukan saja pengamatan dulu atau observasi. Kira-kira di mana teman-teman akan melakukan penelitian. Oh, misalnya di kantor apa di Bapeda misalnya atau di eh, apa namanya Biro Kehumasan atau yang lain gitu ya. Nah, silakan dicari. Kalau tidak bisa langsung ke kantornya, ke instansinya, teman-teman bisa lihat di websitenya. Sekarang kan udah banyak ya, apa namanya, apa itu literatur yang bersifat online gitu kan, bersifat digital. Bisa di website, bisa di apa namanya media sosial. Nah, itu silakan diamati aja. Oh, kalau misalnya manajemen pelayanan publik nih mengarah ke bagaimana dia mengatur tata kelola di dalam organisasinya, misalnya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, kalau kurang, nah ini teman-teman harus mengikuti diskusi atau seminar. Dari diskusi atau seminar, jangan anu ya, apa namanya memikirkan kalau seminar itu kita harus daftar berbayar, kemudian diskusi itu harus diskusi yang ini ya yang apa itu kalimat-kalimatnya atau kata-katanya itu tingkat dewa, bukan teman-teman. Jadi silakan aja. Sekarang sudah ada YouTube ya. Di YouTube itu banyak sekali diskusi dan seminar yang dipublikasikan, di live streamingkan, kemudian kita bisa putar kembali. Nah, silakan aja kata kuncinya misalnya manajemen pelayanan publik. Nah, di situ sudah banyak sekali referensi-referensi mungkin yang bisa membuat atau membantu kamu untuk menentukan judul skripsi. Kemudian yang keenam, ajak teman atau kakak tingkat untuk diskusi judul skripsi. Nah, ini jangan kalau sudah buntu udah diem aja gitu ya. Tadi melamun gitu ya, sampai mendapatkan inspirasi. Nah, itu sampai kapan? Jadi ajak teman atau kakak tingkat kamu untuk diskusi. Ya, misalnya ke warung kopi gitu ya, atau ke kafe, atau pas lagi jalan gitu kan. Ya, kita anu aja, ajak aja ngobrol tentang, kamu gimana skripsinya? Nah, dari situ mungkin bisa menarik teman atau kakak tingkat kamu untuk dijadikan teman diskusi terkait dengan judul skripsi dan penelitian, seperti itu. Kemudian konsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini memang kalau misalnya di Untak itu untuk plotting dosen pembimbing skripsi itu menunggu pendaftaran ditutup gitu kan. Setelah pendaftaran ditutup, kemudian kita baru
memplotting dosen sesuai dengan tema atau judul skripsi yang teman-teman ajukan. Nah, kalau misalnya sebelum itu pengen konsultasi dengan dosen, nah itu bisa ke dosen wali atau dosen yang biasanya biasa diajak kerja diskusi. Nah, itu bisa teman-teman. Seperti itu. Atau mungkin di kelas metodologi penelitian atau di kelas seminar kemarin sudah ya diskusi terkait dengan judul skripsi atau sampai bab 1, 2, 3 nantinya ya. Nah, teman-teman bisa diingat-ingat kembali kira-kira judulnya yang di mana itu kelas seminar itu apakah bisa ditarik untuk untuk dijadikan judul skripsi. Nah, itu mungkin tips untuk teman-teman yang akan membuat judul skripsi. Ya, baik. Dari saya cukup. Mungkin untuk nanti sesi tanya jawabnya agak banyak. Sharing aja ya, bukan tanya jawab ya. Baik, teman-teman, selamat skripsi, selamat revisi. Tahu-tahu sedang skripsi. Nah, itu. Jadi kalau tidak revisi itu bukan skripsi ya namanya ya. Pasti kalau teman-teman skripsi, pasti siap revisi gitu ya. Tapi jangan takut teman-teman, skripsi itu tidak apa ya, nggak horor ya, tidak seperti yang dibayangkan. Asalkan teman-teman konsisten, jadi konsisten aja. Setiap hari misalnya, walaupun satu paragraf atau satu halaman, ya itu dikerjakan aja. Nanti lama-lama akan selesai gitu. Tapi jangan jangan santai-santai terus timeline-nya kelewat gitu ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus tetap konsisten, kita harus siap dari awal. Ini mungkin dari teman-teman yang sudah mengambil skripsi di semester ini, angkatan 2018, 2017, atau bahkan ada yang 2016. Nah, itu saya di awal sudah umumkan bahwa kita startnya duluan gitu ya dari prodi-prodi yang lain. Karena apa? Karena teman-teman penelitiannya tidak hanya di instansi swasta aja, tapi instansi pemerintah yang membutuhkan birokrasi yang agak panjang. Jadi teman-teman di awal juga harus siap-siap untuk penelitiannya, kita harus kemana gitu kan, objeknya apa aja, dan lain-lainnya itu harus dipersiapkan mulai awal. Baik, mungkin dari saya cukup, Mbak Vifta. Bisa Baik, terima dilanjutkan. kasih Bu Anggra atas materi yang luar biasa tentang memilih topik penelitian yang telah disampaikan. Selanjutnya bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau sharing, bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya pandu. Atau mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya tapi ada kendala untuk menyalakan mikrofon, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, nanti akan saya bantu bacakan. Baik, Bu Anggra, ini ada yang mau bertanya dari Kak Alfiza, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Mau bertanya, Iya, Waalaikumsalam. dalam penyusunan isi skripsi ya Bu, ini kan kita bisa kayak ngambil referensi dari jurnal internasional, itu kita nanti boleh mengutip langsung dari jurnal apa mengutip secara tidak langsung ya Bu? Itu aja sih Bu, makasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Alfilza. Ini nanti sebenarnya ada materi selanjutnya ya untuk pengutipan ya, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin akan diperjelas di sesi berikutnya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di Bitly nanti akan mendapatkan link Zoom untuk sesi berikutnya. Untuk yang apa tadi pengutipan untuk jurnal internasional ya. Nah, memang kalau kita mau mengutip secara langsung dan secara tidak langsung, itu disesuaikan dengan pembahasannya. Jadi, konteksnya gitu ya. Kita mau ngomong apa sih, mau ngetik apa sih, nah itu bisa dikutip secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, kadang-kadang nih teman-teman untuk menghindari plagiasi, teman-teman pengutipannya di parafrase gitu ya, secara tidak langsung. Ya kan, ada satu kalimat dikutip gitu ya. Kemudian kalau teman-teman untuk menghindari plagiasi,
dia di parafrase nih, biar nggak kelihatan mengutip gitu. Nah, itu diperbolehkan. Asalkan nantinya ada sumber dan ada daftar pustaka gitu ya, ada referensi yang ditulis. Nah, kemudian kalau untuk pengutipan secara langsung itu juga diperbolehkan. Jadi sesuai dengan konteks yang akan ditulis itu seperti apa. Gitu sih, Alfilza. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, silakan untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya yang ingin bertanya ataupun sharing dengan Bu Anggra, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dan saya ingatkan untuk teman-teman mahasiswa yang bergabung di dalam Zoom ini untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom. Sambil menunggu nih, teman-teman sudah ada judul belum? Yang dari UNTAD? Teman-teman yang dari Sudah, UNTAD? Bu. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Kira-kira idenya dari mana nih? Dari tempat magang kalau saya, Bu. Oh ya, dari tempat magang. Nah, itu juga bisa nih teman-teman yang sedang magang atau yang sudah magang. Nah, itu bisa dari tempat magangnya ada data, misalnya ada data, ada permasalahan di sana. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk judul skripsi atau penelitian. Ada yang belum dapat judul skripsi? Banyak mungkin ya. Ada yang sedang magang di desa mungkin? Oh, nggak ada. Di instansi semua ya. Di pemerintah kota kabupaten kayaknya ini ya. Iya, Ibu. Ada yang di luar Jawa magangnya? Ada, Bu. Ada. Di mana? Di NTT, Bu, saya kemarin. Oh, sudah berarti ya. Nah, itu juga bisa sekalian dijadikan skripsi ya, Yoahim. Iya, Bu. Ibu, kalau judul magang yang saya pakai kemarin terus saya jadikan judul skripsi nggak bisa ya, Bu? Ya kan beda. Kalau magang kan memang em, apa ya? Bukan penelitian kan. Kalau magang kan memang praktek kerja gitu. Kalau penelitian memang kita beralih ke akademisinya. Jadi dari segi akademisi gimana sih kira-kira untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada gitu. Kalau tadi Alfilza, kira-kira judulnya apa Alfilza? Iya, Bu. Harus disebutin di sini, tak, Bu? Contoh aja, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa menjadi apa ya, ide buat yang lainnya juga. Apa lupa? Enggak, Bu. Kalau saya itu bukan mengambil dari tempat magang saya. Jadi itu bagaimana tentang pokok permasalahan di dinas saya itu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi saya itu nanti kayak mengembangkan gitu loh, Bu, bagaimana permasalahan yang ada di dinas saya itu penyelesaiannya itu seperti apa, kayak gitu sih, Bu. Di dinas apa kalau boleh tahu? Di Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Bu. Oh, berarti Alfilza membahas terkait apanya? Terkait Disnaker sebagai lembaganya, Bu.
dalam mengatasi permasalahan ini gitu. Oke. Berarti sudah dapat data-datanya ya? Kalau data itu Bu pasti dikasih, soalnya sebelumnya itu udah konfirmasi sama pihak Disnaker. Oke, oke, oke. Yang lain mungkin? Bu Anggra, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Izin saya Iya. bacakan ya. Iya, Mohon izin silakan. bertanya, Bu Anggra. Saya Yuliana, saya akan melakukan magang di desa Bu, dan ada beberapa permasalahan yang ditemui di desa tempat saya magang yang sudah saya amati, dan berdasarkan wawancara saya dengan masyarakat, salah satunya itu beberapa program yang tidak berjalan. Contoh konkretnya itu Karang Taruna Bu, dan ada beberapa penilaian masyarakat yang kurang pro dan kontra dengan dan ada beberapa penilaian masyarakat yang pro dan kontra dengan kepemimpinan beliau. Apakah boleh saya mengangkat judul tentang kepemimpinan beliau berkaitan dengan persoalan yang diamati? Terima kasih, Bu. Seperti itu, Ya. Bu, pertanyaannya. Oke, terima kasih, Vesta. Ya, tadi dari siapa? Dari Yuliana. Oh ya, dari Mbak Yuliana. Ya, bisa banget. Jadi itu terkait dengan kepemimpinan ya, atau mungkin budaya organisasi. Nah, itu bisa diambil. Asalkan Yuliana juga tidak tidak pro ke salah satu kubu atau tidak kontra ke salah satu kubu ya. Jadi netral ya. Jadi itu bisa diambil juga. Kalau ini sudah ya tadi ya Yuliana, mungkin bisa di chat atau mau ada tambahan. Sambil menunggu, ini ada yang chat saya secara pribadi. Dari Mailia ya. Bu, mohon izin bertanya, bisakah judul skripsi menggunakan kalimat tanya? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya teman-teman ya. Ya, dari beberapa literatur yang sudah saya baca kemarin, itu tidak disarankan ada kalimat tanya di judul. Jadi kalau kalimat tanya itu adanya di rumusan masalah. Tapi beberapa jurnal yang modern ya, yang Cosmo itu biasanya ada kalimat tanyanya. Mungkin bagaimana bagaimana meningkatkan, nah itu. Tapi nggak ada tanda tanyanya kayak gitu. Tapi ada kalimat tanya. Nah biasanya seperti itu di jurnal-jurnal yang sudah modern. Tapi kalau yang di literatur yang sudah saya baca, beberapa literatur, itu tidak disarankan untuk menggunakan kalimat tanya di judul. Jadi judul itu bersifat pernyataan atau kalimat seperti itu. Gitu ya, Maya. Jadi ini beberapa, saya tadi tidak siap untuk contoh judul skripsi yang baik ya. Tapi ini saya coba lihat di beberapa jurnal. Ini dari jurnalnya UB, itu Sinta 4 kalau nggak salah. Nah, ini beberapa judul-judul itu bisa diambil oleh teman-teman. Maksudnya dibuat referensi ya. Jadi tentang kepemimpinan misalnya, tentang ini text culture dan lain-lain. Yaitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau melihat judul-judul jurnal itu bisa di judul-judul skripsi, bisa di beberapa jurnal. Kalau ini dari CPAP ini punya kita ya. Jadi nanti silakan dilihat-lihat beberapa jurnal yang sudah dinyatakan oleh Kemenristek itu terakreditasi Sinta. Nah, itu biasanya judul-judulnya sudah cukup bagus. Cukup menarik untuk dijadikan referensi skripsi seperti itu. Oke, ini agak lama. Nah, ini seperti kayak kualitas pelayanan itu kalau di kita sudah tidak relevan lagi ya kualitas pelayanan ini seperti ini.
Nah, kalau untuk yang terbaru memang kita fokusnya ke COVID atau mungkin ke pasca COVID. Nah, itu bisa diambil juga teman-teman. Jadi memang apa namanya hal-hal atau isu-isu yang memang kekinian gitu, tidak lagi isu-isu yang sudah tahun 2020 misalnya 2019, 2017 diambil lagi, nggak seperti itu. Tapi sekarang lagi hitsnya itu lagi apa sih? Isunya itu lagi apa? Nah, itu bisa diambil. Oke, mungkin ada yang raise hand, Mbak Viftah. Ya, baik Bu Anggra, ini ada yang mau bertanya dari Kak Nabila Larasati, dipersilakan. Iya Bu, saya mau bertanya Bu Anggra terkait penulisan judul. Jadi di judul skripsi itu apakah boleh adanya kata yang mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Misalnya tentang perencanaan pembangunan, terus ada kata-kata seperti sustainable village atau apapun itu, ataukah judul itu harus bahasa Indonesia dalam keseluruhan atau dalam bahasa Inggris keseluruhan? Kemudian bisa tolong dijelaskan nggak Bu tentang judul utama dan anak judul itu seperti apa? Terima kasih Bu Anggra. Saya langsung jawab ya, Mbak Nabila ya. Jadi memang ada beberapa istilah yang biasa kita gunakan di administrasi negara ya, di administrasi publik kayak tadi sustainable development misalnya atau apa namanya banyak ya kata-kata yang kita gunakan di mana itu di administrasi negara atau strategic planning dan lain-lain. Nah, itu bisa dipakai di judul. Jadi bisa di-mix tergantung konteksnya. Jadi teman-teman apa ya jangan jangan apa namanya terus judulnya itu di-mix secara kasar gitu enggak ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat secara keseluruhan dari konten yang kita ambil, kemudian kita susun sedemikian rupa, kalau bisa judulnya itu jangan mengarah ke kata kerja, kata sifat seperti itu jangan ya, tapi memang kalimat yang memang benar-benar mencakup tadi itu. Bentar, saya share screen lagi. Kata-kata kalimat yang mencakup ini tadi ruang lingkup, metode, kemudian objek, dan tema. Jadi bisa di-mix, tapi mix-nya itu juga istilah yang memang sering kita pakai di administrasi publik. Misalnya tadi sustainable development, ya nggak apa-apa, dimasukkan saja. Seperti itu. Kemudian tadi ada judul utama dan anak judul gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak nih yang pakai judul utama dan anak judul. Misalnya seperti ini tadi ya. Nah, kepemimpinan transformasional dalam pelayanan e-procurement gitu ya. Nah, ini sebagai judul utama. Kemudian ada lagi di bawahnya itu biasanya di dalam kurung studi di unit pengelola pengadaan barang dan jasa Universitas Timur. Nah, ini menjadi anak judul. Nah, biasanya anak judul itu dipakai untuk menjadi penjelas objek atau lokasi penelitian ketika judul utama itu terlalu panjang. Misalnya ini judulnya itu sudah mentok 14 kata gitu ya. 14 kata sudah nggak bisa ditambah lagi nih. Nah, ada pelengkapnya di anak judul, itu misalnya studi di mana gitu, di lokasi atau di objek tertentu atau unit tertentu. Nah, itu sebagai penjelas judul utama seperti itu. Tapi kalau bisa ini kalau tidak penting atau tidak kalau bisa dimasukkan di judul utama ya di judul utama aja, jangan pakai anak judul. Tapi kalau misalnya mau memperjelas atau sudah kepanjangan gitu ya judul utamanya, itu boleh menggunakan anak judul seperti itu. Gitu ya Bella ya. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti dia menjelaskan lokasi atau objek penelitiannya. Studi pada SMAN 5, SMKN 6, SMK Wisnu Wardana Kota Malang seperti itu. Begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama.
Baik Bu, selanjutnya ini ada yang mau bertanya dari Kak Bagus, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya sih Bu, ini mungkin mengulang dari apa yang Ibu terangkan tadi, di mana sebenarnya saya itu masih bingung untuk menemukan tema atau judul skripsi. Yang seperti Ibu katakan tadi, kalau misalnya cara gampangnya kita untuk menemukan judul skripsi adalah kita harus menemukan dulu masalah yang kita temukan di tempat magang. Masalah terbesar saya adalah saya tidak menemukan masalah di tempat magang saya, Bu. Jadi Iya. jadi dari segi inovasi baik digital maupun pengembangan dan segala macam kebijakannya itu udah sangat baik. Bahkan sebetulnya saya ini magang di BPSDM Jatim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebetulan juga peringkatnya itu adalah peringkat A. Ya udah A+. Jadi saya masih bingung. Selama saya magang kurang lebih seminggu, saya masih belum menemukan isu-isu yang sangat bermakna gitu Bu. Mungkin Ibu Anggra punya solusi terkait sebaiknya saya itu cari masalahnya itu gimana, atau mungkin temanya itu seperti apa. Oke, seperti itu Bu kurang lebihnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, ini sudah mengarah ke konsultasi nih ya. Saya memberikan solusi gimana enaknya untuk pakai tema apa ini di BPSDM gitu ya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Nah, mungkin kalau misalnya bagus di BPSDM itu kira-kira di bagian apa? Saya ditaruh di manajerial Bu. Jadi pengurusannya itu melatih para pejabat yang jabatannya itu struktural seperti itu. Jadi ada pelatihan, ada sekretariat gitu. Jadi Oke, concernnya itu pelatihan Ibu. pelatihan ya. Nah, kalau pelatihan kira-kira pesertanya siapa? Peserta Kebanyakan itu pelatihannya siapa? kepala dinas yang menjabat, ya kepala dinas Ibu. Dari luar Jawa Timur atau luar kota juga ada. Jadi kita melatih para kepala yang jabatannya itu struktural. Oke. Nah, berarti kan bisa misalnya pembangunan kelembagaan pemerintahan misalnya. Nah, kamu di situ tidak hanya di internal BPSDM-nya aja nggak apa-apa. Jadi bisa ke misalnya pembangunan kelembagaan pemerintahan antar kota kabupaten misalnya. Atau di situ ada yang namanya perilaku dan pengembangan organisasi. Nah, ini masih tema ya, tapi nanti permasalahannya silakan dicari sendiri. Terus bisa juga kepemimpinan gitu kan. Terus MSDM, manajemen sumber daya manusia, itu juga bisa. Tergantung kamu concernnya di mana. Jadi kamu ini feelingnya di mana sih untuk tema skripsi kamu. Nah, itu silakan digali lagi, kemudian disesuaikan dengan misalnya kamu pengennya sekalian di tempat magang gitu. Ya nggak apa-apa, silakan dicari. Tapi masa sih nggak ada sebagus-bagusnya instansi, itu pasti ada, bukan permasalahan juga sih, ada isu-isu ya, isu-isu yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah penelitian. Bisa nggak kira-kira? Bagus. Siapa tadi? Bisa sih Bu. Iya, Iya, saya. bagus. Heeh. Jadi saya mungkin konsultasi lagi ke beberapa pihak. Terus untuk temanya itu bisa berarti MSDM kepemimpinan. Kalau perilaku dan pengembangan organisasi itu juga bisa Bu ya? Bisa. Itu kan di situ kan untuk pengembangan kapasitas juga kan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga bisa ya kan, nantinya untuk pengembangan organisasi. Nah, mungkin bagus bisa wawancara beberapa dari kepala daerah mungkin ya yang di situ ya, bisa kenalan dengan Bapak Ibu yang ada di situ, mungkin kemudian bisa membandingkan antar daerah. Oh, misalnya dari daerah Kediri sama daerah Blitar itu hampir sama. Oh, mungkin perilakunya mungkin daerah mana ya, Banyuwangi dengan kota Surabaya itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dan bisa diteliti menurut saya. Tergantung kamu bagaimana bisa mencari peluang ya, mengambil peluang yang ada di situ. Kamu kan banyak ketemu orang ya. Nah, silakan dicari aja isu-isu yang terkait dengan
tema-tema yang sudah ditawarkan. Ini kan cuma membantu aja ya teman-teman ya. Padahal masih banyak sekali tema yang bisa diambil dari sebuah penelitian seperti itu. Itu mungkin bagus ya. Iya Bu, baik, terima kasih atas Sama-sama. konsultasinya mendadak ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada yang tanya saya secara langsung, Mbak Vifta. Teman-teman kok direct message ya? Saya bacakan aja dari Cynthia. Assalamualaikum, Mbak. Saya izin bertanya untuk pembayaran apa? Oh, ini pembayaran. Ya, dibayar dulu ya teman-teman ya, baru mendaftar ya. Terus untuk Erlisa, Bu, saya mau konsultasi judul. Jadi saya mengambil judul skripsi berhubungan dengan tempat kerja sekaligus magang saya. Judul saya berkaitan dengan optimasi sektor UMKM berkaitan inovasi dan mutu produk untuk pengembangan UMKM yang lebih modern dibantu oleh pihak swasta, yaitu oleh kantor swasta. Bagaimana tanggapan Bu Anggra? Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi itu bisa masuk ke CSR. Nah ini Mbak siapa tadi saya lupa. Erli saya. Nah ini, jadi ada CSR. CSR itu apa? Masa nggak tahu CSR? Nah, nanti bisa teman-teman ambil tema apa? Bukan tema sih, objeknya itu adalah UMKM ya, atau apa namanya, yang di apa? Kalau di pemerintah itu apa namanya ya, kalau perkumpulan UMKM ya kalau nggak salah ya. Nah itu silakan dilihat lagi kebijakannya, kemudian bagaimana sih pelaksanaan di lapangan. Nah kemudian bagaimana tadi kalau misalnya apa namanya, dibantu oleh pihak swasta. Nah itu bisa namanya CSR. Jadi teman-teman bisa nanti tidak hanya dari segi publik aja, tapi juga dari segi swasta seperti itu. Ya, gitu ya, Mbak Erlisa ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau boleh tahu, pihak swastanya siapa, Mbak? Kantor saya sendiri, Bu. CV. Oh, CV. Membantu UMKM apa? Banyak sih, Bu. Udah setahun ini tuh belakangan ada kerjasama sama UMKM. Kayak salah satunya itu ada produk sepatu kulit di Sidoarjo. Terus ada kayak penjahit gitu, Bu, UMKM di daerah Gresik gitu, Bu. Oke. Iya, Kak Bapak itu masuk CSR kok. Ya, gitu ya, Mbak Erlisa ya. Kemudian selanjutnya ada Clarissa. Clarissa ini semester 6. Apakah sudah seharusnya saya memilih judul skripsi? Nah, itu bisa disiapkan juga teman-teman yang masih semester 6. Nanti di semester 7 ada mata kuliah, apa ya, saya lupa mata kuliahnya. Nah, itu nanti untuk angkatan 2019 itu agak berbeda dengan angkatan 2018, 2017 ke bawah. Itu nanti luaran dari mata kuliah seminar. Dulu seminar, sekarang mata kuliahnya, sebentar saya lihat dulu. Saking seringnya dibaca nih ya, sampai lupa ya. Mata kuliahnya adalah seminar isu publik aktual. Nah, itu. Jadi nanti luarannya adalah seminar proposal. Jadi kalau teman-teman yang angkatan 2018 ke bawah, itu kemarin hanya UAS ya. Nanti teman-teman yang semester 6, 5, 4, 3, 2, 1, nah itu nanti apa namanya, angkatan yang baru-baru, itu luarannya adalah ujian proposal. Jadi untuk menyusun skripsinya itu jangka waktunya 1 tahun. Kalau yang sekarang itu masih 6 bulan. Dan itu banyak sekali permasalahan ketika teman-teman di semester yang sekarang, semester 8, itu berbarengan dengan magang. Ya, bukan saya menakut-nakuti ya, tapi teman-teman harus bisa membagi waktu antara magang dan skripsi. Apalagi nanti ujiannya juga hampir bersamaan seperti itu.
Oke, gitu ya Clarissa ya. Kemudian Ervin. Ervin bertanya, kalau ambil judul skripsi di luar tempat magang boleh kan Bu? Ya boleh, boleh. Jadi tidak harus judul skripsi itu dari tempat magangnya, tapi boleh di luar tempat magang. Asalkan teman-teman bisa membagi waktu, sekali lagi membagi waktu tadi ya, antara magang dan skripsinya. Nah, ini banyak juga teman-teman nih yang lagi magang, terus dalam menyusun judul skripsi itu kadang sama. Kemarin aja ada temuan yang untuk magang itu dari judul KKN, atau yang dari kemarin ada yang di seminar, di kelas seminar itu ada judul skripsi itu dari judul KKN atau dari judul magangnya. Nah, itu tidak sama ya teman-temannya. Jadi berbeda antara KKN, magang, dan skripsi itu berbeda. Walaupun lokasi atau objeknya itu sama misalnya. Itu tapi untuk penulisan judul, apalagi isinya, nah itu berbeda. Kalau KKN itu esensinya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Kalau magang itu adalah praktek kerja, jadi teman-teman mengaplikasikan ilmu atau teori yang ada di kelas di lapangan. Kalau skripsi itu sudah ke arah penelitian. Jadi sebagai observer ya, peneliti ya, kemudian akademisi. Jadi tidak lagi kerja di lapangan, tidak lagi pengabdian, tapi sudah mengarah ke penelitian. Jadi esensinya berbeda. Nah, judulnya walaupun hampir mirip gitu, tapi jangan persis juga. Jadi kalau misalnya magangnya itu terkait dengan pelayanan, terus skripsinya juga pelayanan, tapi esensinya itu sudah berbeda. Tidak lagi magang, tapi di sini adalah penelitian. Di situ ada teori, ada metode penelitiannya, ya kan, ada pendekatan penelitian, ada analisis penelitian, ada bab 3 itu ya tadi ya jenis, kemudian ini teori dan lain-lain. Nah, itu sudah diramu menjadi satu untuk menjadi penelitian yang baik, bukan lagi praktek kerja yang bukan lagi praktek kerja yang teman-teman datang ke tempat kerja, kemudian melakukan pekerjaan, kemudian laporannya juga kan laporan magang ya, bukan laporan skripsi, tapi laporan kegiatan apa yang ada di tempat magang. Nah, kalau yang skripsi itu berbeda. Walaupun mungkin pengerjaannya itu bersamaan bagi teman-teman yang semester 8 sekarang, tapi memang esensinya berbeda. Seperti itu, teman-teman. Ya, Arvin, nggak apa-apa, Arvin. Kalau kamu mau mengambil skripsi di luar tempat magang. Ya, Bu Anggra, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bantu bacakan dari Kak Siska. Saya mau bertanya, kebetulan saya magang di Dinsos. Untuk planningnya, saya mau mengambil kualitas kinerja pelayanan di masa pandemi COVID, tetapi saya masih bingung, Bu, mau dikembangkan bagaimana. Apakah ada saran dari Bu Anggra untuk saya agar bisa berkembang ke depannya? Terima kasih. Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke, ya terima kasih Mbak Vifta. Di Dinsos, banyak sebenarnya kalau di Dinsos kualitas kinerja. Jadi ada inovasi kualitas kinerja, ya boleh aja sih, tapi belum menemukan masalah dari topik yang diambil. Oke, kira-kira untuk Siska bisa unmute nggak ya? Saya pengen tanya dulu. Halo Siska? Iya, Bu. Oh, bisa ya? Oke. Nah, Siska ini sedang magang di Dinsos ya? Iya, Bu, sedang magang di Dinsos. Ya, kira-kira untuk pelayanan inovasi apa sih yang pengen kamu angkat di mana itu di Dinsos untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan? Pelayanan apa? Jadi kayak pelayanan pengurusan BPJS gitu, Bu. Tapi ini kan pelayanannya udah nggak plafon, jadi langsung gitu di kantornya udah nggak plafon lagi. Jadi
Saya bingung, Bu. Mau ambil topik gimana? Ya sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya bisa aja Siska. Kamu bisa mengambil inovasi apa itu kinerja pelayanan ya. Ini jangan Iya, Bu. pakai kualitas lagi, ada inovasi kualitas kinerja. Coba kamu Oh, cari gitu. lagi, Iya. kira-kira apa sih pelayanan di masa pandemi ini yang bisa kamu angkat? Misalnya tadi apa BPJS, terus apa lagi? Apa hanya satu, misalnya Iya. BPJS. Iya. Nah, maksudnya sudah nggak plafon lagi gimana? Nggak ada di program. Enggak, maksudnya kebanyakan orang kan langsung datang di tempat, Bu, gitu. Oh, berarti tidak secara online Daring ya? gitu. Iya, tidak secara Oh, online. gitu. Jadi langsung. Ya, bisa aja sih. Mungkin dari Iya, Bu. segi permasalahannya kan dari segi apa namanya birokrasi ya. Kalau misalnya Iya. kalau sekarang kan sudah banyak inovasi pelayanan itu berbasis digital, ya kan? Iya. Tidak lagi ke kantor pelayanan. Kalau dulu kan terpadu itu sangat ini ya, sangat booming sekali ya. Pelayanan kantor pelayanan satu pintu, terpadu dan lain-lain itu. Nah, kalau sekarang kan sudah ke arah digital. Walaupun kayak Siola gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang kan kita malas gitu kan kalau mau datang ke Dispendium Capil karena sudah ada aplikasi, misalnya seperti itu. Nah, mungkin di Sidoarjo, apakah sudah ada aplikasinya? Misalnya untuk mengurus BPJS. Kalau BPJS kan ke ini ya, BPJS-nya langsung ya, bukan ke dinas sosial ya. Atau gimana, Siska? Atau mungkin pelayanan dinas sosial yang lainnya, bukan hanya BPJS. Nah, kalau misalnya kamu bisa menggali lagi permasalahannya apa sih kira-kira kalau di masa pandemi COVID ini masyarakat harus datang langsung ke dinas sosial untuk mengurus sesuatu itu kan. Nah, itu kan menjadi persoalan lain lagi gitu kan. Iya, Bu Anggra, terima kasih. Iya, sama-sama. Coba gitu doang. Atau gimana? Kayaknya masih Iya, sudah cukup. belum klik ini. Ya, nanti coba digali lagi ya permasalahannya ya, Iya, Siska Bu. ya. Iya, Bu. Oke. Mbak Fifta, apa ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu ini. Baik, Sudah cukup ya. berhubung dari mahasiswa sudah tidak ada yang bertanya lagi dan teman-teman mahasiswa sepertinya sudah sangat memahami dari materi yang telah disampaikan. Sebelum acara ini ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan pada acara kelas skripsi dengan materi memilih topik penelitian. Yang pertama, ada banyak cara dalam menemukan dan menyusun judul penelitian dan setiap mahasiswa pastinya berbeda-beda. Namun, sebelum menentukan atau memilih topik penelitian, mahasiswa harus paham terlebih dahulu apa itu tema, topik, dan judul. Yang pastinya tema tidak keluar dari ilmu administrasi negara, topik yang spesifik, yang berkaitan dengan garis pembahasan. Selanjutnya, yang kedua, untuk mencapai tema dan topik, teman-teman mahasiswa harus mempunyai daya tarik, kemampuan untuk melaksanakan, data dapat diamati, dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dalam membuat judul itu harus singkat, jelas, dan logis, tampak ruang lingkup dan metode pembahasannya, ruang lingkup objek penelitiannya, serta yang berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Yang keempat, acuan menentukan sebuah judul skripsi itu berpatokan pada naskah atau isu terkini, judul harus netral, teks judul sederhana dan spesifik, judul yang sesuai dengan tingkat analisa dan penentuan topik. Dan yang kelima, ada 25 tema judul skripsi yang disarankan oleh program studi, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Anggra tadi. Dan yang terakhir, tips membuat judul skripsi yang disampaikan yang pertama ada kenali minat dan ketertarikan dari mahasiswa sendiri, selalu mencari informasi terbaru, baca banyak literatur, lakukan pengamatan atau observasi, mengikuti diskusi atau seminar, mengajak teman atau kakak tingkat untuk berdiskusi, dan konsul tulisan atau judul skripsi dengan dosen pembimbing skripsi. Baik, sampailah kita pada penghujung acara.
dengan materi topik pemilihan topik penelitian ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggreni Puspaning Tias SAP MAP atas materi yang telah diberikan, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peserta kelas praskripsi yang turut hadir dalam acara pagi hari ini. Saya Viftania Salsabella selaku MC memohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di kelas praskripsi dengan materi-materi berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.